Ada sekelompok orang Afrika di lumpur anggur kering dengan tangan kosong. Mereka menggali ikan yang hidup dari dalam. Ini telah menarik perhatian banyak orang. Pertama, karena benua Afrika itu sendiri memiliki misteri yang kuat. Kedua, mereka dapat menggali ikan hidup dari tanah kering. Hal ini di luar dari dugaan orang biasa. Dalam pemikiran kita, ikan adalah makhluk hidup air. Bahkan ditangkap ke darat, ikan harus dimasukkan ke dalam tangki air segera mungkin. Orang yang memiliki pengalaman akan menggunakan metode memelihara ikan dengan air sedikit, untuk menjaga agar ikan yang ditangkap tetap bisa bertahan hidup. Jadi, ini tidak bisa disebut rawa-rawa, tapi ini tanah kering yang bisa menggali dengan sekop. Bagaimana mungkin ada ikan hidup? Ini terlihat seperti surga. Ini sangat menakjubkan. Jadi, apa yang terjadi di sini? Rupanya, ikan yang digali dari lumpur oleh orang Afrika adalah ikan paru-paru Afrika yang sedang tidur. Itu benar. Anda tidak salah dengar. Itu adalah tidur dan ikan paru-paru. Menurut akal sehat kita mengetahui bahwa tupai dan siput mengandalkan hibernasi untuk mengurangi konsumsi makanan. Ketika musim semi, mereka akan keluar untuk mencari makanan. Selain itu, ikan yang biasa akan menggunakan insang untuk melakukan penapasan. Biasanya saat insang terbuka, air mengalir ke dalam tubuh dari mulut ikan. Ikan menyerap oksigen dari air. Saat insang ditutup, air akan diperas keluar dari tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Jadi, ikan paru-paru yang tertidur memiliki keistimewaan seperti apa? Bagaimana ia bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras? Sebenarnya, ikan paru Afrika adalah makhluk yang sangat tua. Ia telah hidup di bumi selama 400 juta tahun. Jadi dia disebut fosil hidup. Ia hidup di perairan tawar sepanjang tahun dan memakan ikan kecil dan udang. Ia adalah ikan karnivora yang ganas. Kamu harus tahu, setiap spesies yang dapat bertahan hidup di bumi, pasti ada cara unik untuk bertahan hidup. Kelangsungan hidup ikan paru Afrika memiliki 2 poin penting. Pertama adalah ia memiliki paru-paru alami. Kita sudah tahu bahwa ikan menggunakan insang untuk melakukan pernapasan. Seperti semua ikan lainnya, ikan paru juga memiliki insang. Tapi, pada usia dini, mereka mengandalkan insang untuk bernapas. Setelah dewasa, fungsi insang secara bertahap akan hilang. Saat itu ia akan mengandalkan kandung kemih udara untuk bernapas. Dan kandung kemih udara adalah sistem pernapasan yang sudah berevolusi. Ini mirip seperti paru-paru hewan amfibi. Di dalam kandung kemih udara ada banyak alveoli dengan berbagai ukuran. Dan alveoli ini dibagi menjadi banyak alveoli kecil. Di atasnya ditutupi dengan jaringan pembuluh darah. Digunakan untuk pertukaran udara. Hal ini mirip dengan struktur pada insang ikan. Sehingga ikan paru harus sesekali muncul ke permukaan dan bernapas oksigen melalui mulut. Jadi, jika Anda menyimpan ikan paru di dalam air untuk waktu yang lama, mereka akan mati tenggelam. Yang kedua adalah ia dapat tidur. Afrika memiliki iklim panas. Pada saat musim panas, sungai akan menjadi kering. Pada saat ini ikan paru untuk bertahan hidup, ia akan masuk ke lumpur 20 cm dari tanah. Kemudian membangun lubang lumpur kecil untuk bersembunyi. Lalu ikan paru akan melipat kepala dan ekornya bersama-sama, dan mengeluarkan lendir seperti lumpur untuk membungkus diri sendiri. Sehingga mencegah hilangnya kadar air. Jika Anda melihat lebih dekat ketika mereka menggali ikan paru, Anda akan menyadari, setelah lumpur dibuka, ada lapisan halus lumpur. Ini adalah lendir yang dikeluarkan oleh ikan paru. Sementara itu, di bagian atas lubang lumpur kecil ini, akan ada lubang kecil untuk menjaga pernapasan ikan paru. Dan orang Afrika melalui lubang di tanah, untuk menentukan bagian lumpur mana yang ada ikan paru. Selama hibernasi, ikan akan memasuki keadaan kematian palsu. Mereka tidak makan atau minum, dan tidak bergerak, meminimalkan metabolisme tubuhnya. Ini hampir mendekati nol. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, karena metabolisme adalah aturan yang harus diikuti oleh semua hewan dan manusia. Jika ikan paru pada saat hibernasi, metabolismenya mendekati nol. Ini seperti manusia yang membekukan waktu, atau kekuatan membuat waktu berhenti. Bahkan ada laporan, jika hujan tidak pernah datang, ikan paru akan tetap hibernasi hingga 4 tahun. Perlu diketahui, dari 500 juta tahun yang lalu sampai hari ini,
Bumi telah mengalami 5 kali kepunahan massal. Setiap bencana telah memusnahkan setidaknya 75% spesies planet ini. Dan bencana seperti itu, bagi ikan paru hanyalah masalah kecil. Hingga hari ini, ikan paru bukanlah spesies yang terancam punah. Mungkin ancaman terbesar mereka adalah orang Afrika. Terakhir, kemampuan hibernasi ikan paru layak dipelajari lebih lanjut oleh pakar biologi. Bayangkan saja, jika manusia juga memiliki kemampuan hibernasi, kemampuan menghentikan waktu, kemampuan untuk menjaga pernapasan. Jadi, selama operasi, sirkulasi darah dan sistem pernapasan dapat berhenti sementara. Mungkin akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Ketika jalan-jalan di luar angkasa, manusia juga bisa masuk ke kapsul untuk hibernasi. Ini mengurangi konsumsi energi tubuh mereka. Dalam dunia ini banyak hal luar biasa. Hibernasi ikan paru layak kita renungkan. Karena spesies apapun yang dapat bertahan hidup di bumi, adalah mahakarya kebanggaan Sang Pencipta. Baiklah, itulah pembahasan minggu ini. Jika Anda menyukai konten saya, ingatlah untuk menyukai dan mengikuti. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lain kali.